Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina. Berita Jakarta kali ini akan menampilkan informasi seputar gelaran balap mobil listrik Jakarta E-Prix 2022 Formula E. Dan informasi lainnya yang bisa menjadi rekomendasi untuk Anda. 22 pembalap Formula E ikut dalam Jakarta E-Prix 2022. Sabtu 4 Juni 2022 merupakan pelaksanaan balap mobil listrik Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta Utara. Kualifikasi dilakukan pada pagi hari beberapa jam sebelum balapan dimulai. Pada Jakarta E-Prix ini, pembalap harus menyelesaikan balapan sebanyak 40 lap. Pembalap Jean-Eric Vergne memulai balapan dari posisi terdepan. Namun ia tidak bisa mempertahankan posisinya. Vergne harus rela berada di posisi kedua setelah catatan waktunya kalah dari pembalap tim Jaguar Racing, Mitch Evans. Sementara di posisi ketiga diisi oleh pembalap tim Venturi, Edoardo Mortara. Selain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat tinggi negara pun hadir untuk menyaksikan ajang balap mobil listrik internasional pertama di Indonesia ini. Kencang juga ya mobil balap listrik. Oh iya, selamat untuk Mas Mitch Evans yang menjadi juara Jakarta E-Prix 2022. Gelaran Jakarta E-Prix 2022 mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Pertama di Indonesia, balap mobil listrik dengan tajuk Jakarta E-Prix 2022 dilaksanakan di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta Utara. Puluhan ribu tiket berbagai kelas pun terjual sudah dari jauh hari. Tidak hanya dari dalam negeri, penonton Jakarta E-Prix ini pun banyak yang dari luar negeri. Mereka ingin menyaksikan para pembalap unggulan bertarung di sirkuit yang bentuknya terinspirasi dari kuda lumping. And then I'm like, Formula, okay, it's something new. Let's experience it. I mean, yeah, certainly, we try to improve the environment through technology. How efficient and sustainable it is, we will find out in 10, 20 years. I mean, I'm not disagreeing or agreeing. It's like a movement. It's just a movement. And looking to, I like to say, follow the money. Jakarta E-Prix juga dianggap sebagai langkah maju dari Pemprov DKI untuk mengkampanyekan transportasi rendah emisi. Yuk kita dukung penggunaan alat transportasi rendah emisi agar lingkungan tetap lestari. Penyandang disabilitas difasilitasi nonton Formula E. Implementasi Jakarta Kota Ramah Disabilitas terlihat pada gelaran Jakarta E-Prix 2022. Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi para penyandang disabilitas untuk bisa menikmati balap mobil listrik Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit, Jakarta Utara. Ketua Disabilitas Kreatif Indonesia, Mia Abu Bakar mengungkapkan apresiasi untuk Pemprov DKI yang peduli terhadap penyandang disabilitas. Alhamdulillah, kita dikasih kesempatan untuk secara gratis mendapatkan tiket gratis Formula E ajang internasional. Dengan kita dilibatkan, berarti pemerintah peduli disabilitas. Penyelenggara Jakarta E-Prix 2022 telah menyediakan tempat khusus bagi penyandang disabilitas untuk menonton balap mobil Formula E. Seru ya Bun balapannya. Kita berpindah dari Formula E ya. Hanya masih ada kaitannya untuk transportasi rendah emisi. Untuk menyemangati warganya menggunakan sepeda sebagai alat transportasi, Pemprov DKI Jakarta bersama PT Jakarta Turisindo membangun bike lounge di stasiun kereta BNI City, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara simbolis melakukan perencanaan pembangunan bike lounge di stasiun kereta BNI City, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Pembangunan akan dilakukan oleh salah satu BUMD Pemprov DKI Jakarta, PT Jakarta Turisindo bersama anak usahanya Jakarta Experience Board. Direktur Utama PT Jakarta Turisindo, Novita Dewi mengatakan, bike lounge ini merupakan proyek percontohan untuk tempat singgah dan interaksi para pesepeda di Jakarta. Kami sangat berharap bike lounge ini akan menjadi tempat para pesepeda dan warga bersosialisasi, bertukar ide, dan menikmati hari-hari mereka. Nantinya, bike lounge tersebut akan dilengkapi fasilitas seperti toilet, tempat mandi, loker, bengkel sepeda, dan pusat UMKM.
Wah keren nih, setelah bersepeda bisa istirahat dan ngobrol santai sama teman. Event Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta 2022 kembali digelar. Setelah ditiadakan karena pandemi COVID-19 beberapa tahun ini, Jakarta Fair Kemayoran digelar kembali di G-Expo. Kegiatan yang langsung dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini akan berlangsung hingga 17 Juli 2022. Jakarta Fair Kemayoran merupakan rangkaian dari perayaan Jakarta Hajatan ke-495. Anies berharap Jakarta Fair Kemayoran 2022 bisa kembali mengangkat perekonomian masyarakat pasca pandemi COVID-19. Adanya Jakarta Fair Kemayoran tahun ini, maka tanda kebangkitan ekonomi kita akan semakin dipercepat. Dan kita berharap masyarakat tergerak dan transaksinya pun meningkat, sehingga berdampak pada perekonomian kita. Produk-produk dari berbagai sektor industri, dari kuliner, elektronik, otomotif, fashion, dan lainnya ditampilkan dalam Jakarta Fair 2022. Tidak hanya itu, pengunjung juga disuguhkan hiburan panggung musik dengan banyak musisi tanah air yang tampil. Namun, yang perlu diperhatikan penyelenggaraan Jakarta Fair 2022 ini juga merekomendasi agar pengunjung selalu menggunakan masker serta memakai aplikasi Peduli Lindungi. Wah seru nih, bisa belanja sambil kulineran. Demikian berita Jakarta edisi Minggu pertama Juni 2022. Tetap semangat, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta jalani protokol kesehatan. Salam!